Your presence is heaven to me. Bagi nyatakan your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 29 Maret tahun 2020 kita tetap melakukan online service El Glow Church. Karena situasi memang belum memungkinkan untuk kita melakukan ibadah sebagaimana biasanya. Dan saat ini COVID-19 sudah memasuki fase yang cukup mengkhawatirkan, karena saat ini sudah 200 negara yang mengalami korban dari COVID-19 ini. Jumlah korban yang berjatuhan saat ini sudah mencapai 662.073 kasus, dan yang meninggal 30.880 orang, dan yang baru sembuh 149.426. Dan yang paling banyak negara yang saat ini yang mengalami bencana COVID ini adalah Amerika. Sebelumnya Italia dan China. Saat ini Amerika sudah 123.271 kasus, dan yang meninggal sudah 2.202 orang, dan yang sembuh 3.231 orang. Dan bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sekarang kasus yang timbul adalah 1.245 kasus, dan yang meninggal 114 orang. Saudara, kian hari korban kian berjatuhan. Kita melihat kiri kanan berjatuhan. Bahkan orang-orang yang kita kenal pun saat ini menjadi korban. Tapi saya teringat dengan Mazmur 91, saudara. Khususnya di ayat yang ke-7, dikatakan apa? Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kita naikkan pujian ini. Walau 1.000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara, kita harus percaya, malapetaka tidak akan pernah menimpa kita. Katakan amin. Seperti minggu lalu saya sudah sampaikan, ada 3 bahaya, 3 petaka yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahaya yang pertama adalah karena hukuman yang harus kita lewati atau kita alami karena ulah kita sendiri, saudara. Seperti bila kita mencuri, menipu, atau membunuh, konsekuensinya kita harus menerima hukuman. Kita dipenjara. Ya. Yang kedua, bahaya karena adanya serangan yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini merupakan ujian iman kita di hadapan Tuhan. Apakah kita tetap setia atau menanggalkan iman kita? Karena diperhadapkan oleh bahaya, bahkan ancaman nyawa. Saya ambil contoh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan Daniel juga mengalami hal yang sama. Pada waktu itu, mereka diperhadapkan
dengan pilihan. Bila mana mereka tidak menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar, maka mereka akan mati, dihukum mati. Mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Dan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Iman mereka teguh dan tidak tergoyahkan. Bahkan mereka berkata, walaupun Tuhan Allahku yang ku percayai tidak menolongku, sekali-sekali aku tidak akan pernah menyembah patung emas buatan raja. Iman dipertaruhkan walaupun mati sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus melihat dengan bijak apa sekarang ini yang terjadi. Bahaya yang ketiga, saudara. Bahaya karena memang kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan ini untuk maksud pertobatan dan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar perkataan dan memegang janji Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang sedang terjadi saat ini? Bukan karena kebetulan. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bukan kebetulan. Kalau sampai hari ini sudah 200 negara, virus ini begitu cepat menyebar. Bukan karena kebetulan, saudara. Tapi karena saya terlalu yakin dan percaya. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dengan maksud yang Tuhan rancangkan untuk saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan pada akhir waktu Tuhan yang sudah semakin dekat. Kitab di Yeremia 6 ayat 18 dan 19 dikatakan apa? Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Saudara, bukan satu hal yang kebetulan kalau ini terjadi, saudara. Tapi ada satu maksud dan tujuan Tuhan untuk menolak terjadinya peristiwa ini. Dikatakan di ayat 18, dikatakan, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat. Saudara dan saya dan jemaatnya Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, akan mengalami hal yang sama. Tetapi bedanya, kita tidak akan pernah tertimpa malapetaka ini. Karena ada Tuhan yang melindungi kita, saudara. Jadi saudara dikasihi Tuhan Yesus, di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita introspeksi diri. Kita bertobat. Kalau masih ada waktu, kalau kita masih hidup sekarang, Tuhan izinkan kita sama-sama bertobat, saudara. Kalau kita tidak sampai malapetaka menimpa kita, berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan buat saudara dan saya. Ayo kita bertobat. Bertobat. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada hal lain yang Tuhan mau kerjakan buat saudara dan saya, kecuali bertobat, saudara. Kita bertobat, tinggal diam, maka kita akan diselamatkan. Dan kita tinggal tenang dan percaya. Itulah kekuatan kita, saudara. Jangan kita menolak. Jangan kita marah-marah. Wah, kenapa kita gak bisa keluar? Oh, kenapa kita gak bisa melakukan aktivitas? Gak bisa ke sini, gak bisa ke sana. Saudara, tinggal tenang. Tinggal diam.
percayalah. Ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, di dalam Yoel 2 ayat 12 dan 14. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Kita sudah masuki masa puasa dari tanggal 1 Maret sampai hari ini 29 Maret. Sudah hampir sebulan, sampai 30 hari kita lewati. Kita tinggal lewati 10 hari lagi untuk berpuasa, saudara. Di dalam masa puasa ini, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Ada banyak waktu yang Tuhan sediakan untuk kita. Ayo kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita gunakan waktu-waktu yang berharga ini untuk duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Dan kita mau introspeksi apa yang terjadi hidup kita. Kita bertobat. Kita lakukan pertobatan. Dan pada waktunya kita lihat, pada saat kita menangis dan mengadu di hadapan Tuhan, dengan berpuasa, maka kita percaya, ya, kita mengoyakkan hati kita. Ya, koyakkan hatimu. Jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukuman. Saudara, kalau kita mengoyakkan hati kita, artinya kita telanjang di hadapan Tuhan. Kita buka semua hati kita. Yang tidak baik, yang tidak benar kita telanjang. Kalau masih ada dosa kita buka semua. Minta pengampunan dan bertobat. Dan kita menyesal di hadapan Tuhan. Maka saya percaya Allah yang pengasih dan penyayang itu, dan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, Dia akan menyesal untuk melakukan hukuman ini. Dan pada waktunya, siapa tahu mungkin yang mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Siapa tahu pada saat kita berdoa, berpuasa, menangis, Tuhan akan menyesal dan menghentikan hukuman ini. Dan sebaliknya, Dia melimpahkan berkat saudara dan saya. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus, kini saatnya saudara, ayo kita belajar. Kita mau taat saudara. Kita mau taat. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih. Dia panjang sabar. Tetapi juga Allah yang adil. Dia mau keadilan itu ditegakkan. Dia mau semua umat manusia berbalik dari jalan yang salah. Dengan teguran ini, diharapkan akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa akan berseru kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, di Mazmur 118 ayat 8 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tidak ada lain tempat yang aman buat saudara dan saya kecuali kita berlindung kepada Dia. Selagi masih ada waktu, ambil waktu, kita berdiam diri, kita tenang, kita percaya, karena disitulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Tetap semangat dan masuk dalam keintiman. Dan Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy
Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari angkat suaramu, nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagi kami, sembah Engkau ya Tuhan. Pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Ini penyembahan kami ya Tuhan.